Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari dan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan waktu akan terus berjalan, dan kami tidak bisa menahannya. Untuk itu Tuhan, sadarilah kami Bapa, untuk hari-hari baru yang Kau berikan kepada kami boleh isi benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami menjadi berkat buat kami sendiri, buat keluarga kami, buat orang lain, sehingga hidup kami ini lebih berarti lagi Tuhan. Bapa, kiranya Kau yang memimpin kami dalam menjalani hari yang baru ini Tuhan, agar sesuai semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan ada rasa syukur di sana, dan tidak ada penyesalan di sana. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan pada mereka, kesabaran pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul kita pada pagi hari ini adalah Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu, yaitu hari pertama Prapaskah, telah kita jalani. Pengertian Rabu Abu yaitu 40 hari sebelum Paskah. Jadi bagaimana kita mempersiapkan Prapaskah itu dalam hati kita, itu dilambangkan dengan ibadah Rabu Abu, yaitu abu yang diletakkan di atas kepala kita atau di atas jidat kita ini untuk melambangkan pertobatan, dan juga abu itu sebagai menandakan kefanaan manusia ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita adalah debu dan kita akan kembali menjadi debu. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Jadi ibadah Rabu Abu kemarin itu menandakan bahwa ada dua hal yang mau ditunjukkan dalam ibadah itu. Pertama, bahwa kita adalah manusia yang rapuh, ya, yang perlu Tuhan, dan kita memang tidak bisa dipungkiri kita adalah manusia yang datangnya dari debu dan tanah, dan hidup ini terbatas. Itu sangat ditekankan lagi di dalam Kejadian 2 ayat 4 ya, yang mengatakan ayat 7 yang mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi manusia itu dari debu dan tanah. Ya. Kemudian Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Dengan berpeluh, waktu Tuhan menghukum ya manusia itu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi di Pengkhotbah 12 juga ayat 7 mengatakan dari debu kembali menjadi tanah seperti semula. Jadi mau menyandarkan bahwa manusia itu akan mati, dan siapapun di muka bumi itu akan mati, karena mereka berasal dari debu dan kembali ke debu. Yang tapi roh kembali kepada Allah. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, jadi sangat jelas sekali bahwa manusia itu akan mati, tetapi rohnya akan kembali kepada Allah. Itu di Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi kembali tadi pertama, Rabu Abu yang kita lakukan atau menunjukkan bahwa hidup kita terbatas, kita manusia yang fana.
Kita menyadari bahwa tiba-tiba umur kita sudah 50, umur kita sudah 60, umur kita sudah 70. Yang kedua adalah apa pengertian Rabu Abu? Rabu Abu adalah menyatakan bahwa pertobatan, ya, pertobatan, perkabungan, ya, penyesalan, ya, itu juga dilakukan oleh orang zaman dahulu, ya, pada waktu zaman Ester. Kalau kita baca nanti di Ester 4 ayat 1 dan 3, di mana Mordekai, paman dari Ester itu mengetahui bahwa Haman akan membunuh semua orang Yahudi. Dikatakan perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Mereka dibentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidurnya, gitu ya. Jadi beralaskan abu. Kemudian juga kita lihat di Yunus, itu juga pada waktu Yunus pergi ke Niniwe dan menyatakan pertobatan kepada bangsa Niniwe, maka raja merobek bajunya, kemudian dia duduk di atas abu, ya, menyatakan pertobatannya. Ya, itu juga menyatakan bahwa abu lambang pertobatan. Ya, Yunus 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, disumbungkanlah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Pertobatan. Jadi dua hal ini yang menghadapi prapaskah kita ini. Kita akan siapkan hati kita menghadapi prapaskah 1, prapaskah 2, prapaskah 3, prapaskah 4, kemudian kita masuk ke dalam Jumat Agung dan kemudian Paskah. Kita boleh memaknai bahwa Allah Sang Kasih itu menebus dosa kita karena begitu sayang dan cintanya kepada kita, sehingga kita boleh diselamatkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang datang kepadanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Artinya gini, walaupun kita sudah mengetahui bahwa kita manusia yang fana, walaupun kita mengetahui bahwa kita pasti akan mati, tapi satu hal di mana roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, gitu ya. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi itulah berita bahagianya buat kita, bahwa Allah mati buat kita untuk menebus dosa kita, dan terlebih penting, barang siapa yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan hidup. Dan percayakah engkau akan hal ini? Untuk itu, kalau jika engkau percaya kepada hal ini, ayo lakukan bagian hidupmu dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Dan seterusnya, ingatlah hidup ini singkat, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Debu kembali menjadi tanah, tetapi roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat mempergunakan hidupmu dengan benar dan sungguh-sungguh, dan sadarilah bahwa engkau berasal dari debu dan kembali ke debu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.